Anak kecil aja tahu. Dukung channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Oke. Dukung channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Di kesempatan kali ini pagi yang cerah, pukul 6 pagi. Ini suara kokokan ayam juga masih terdengar ya. Ini suasana yang indah dan juga sejuk ya. Udaranya pun masih segar. Di sini kesempatan kali ini saya mau mereview bahan-bahan bonsai kelapa saya dan juga mau memberi info untuk masalah perkembangan di bahan-bahan bonsai kelapa saya. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat Ustadz Hobi dimanapun berada, ya mudah-mudahan dengan saya mengadakan review bahan-bahan bonsai kelapa saya ini supaya lebih semangat lagi ya untuk para pemula membuat bonsai kelapanya dan juga mencari bahan bonsai kelapanya. Oke, sebelum saya melakukan kegiatan saya atau mau mereview ya bahan-bahan bonsai kelapa saya ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan juga umurnya, dimudahkan juga urusannya. Penting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-temanku, sahabat-sahabat Ustadz Hobi dimanapun berada, di depan teman-teman ini ada bahan bonsai kelapa. Saya program dalam satu pot ya, ada 6 bahan bibit bonsai kelapa. Nah di sini kelapa gading bulan ya, ini udah umurnya udah 4 bulan dan juga udah waktunya saya akan pindahkan satu persatu ya, supaya perkembangannya lebih bagus ya, lebih cepat juga ya, karena di sini bonggolannya udah lumayan ya, udah yang besar-besar ya, dan juga untuk masa di daun udah mulai subur. Di sini juga ada bahan bonsai kelapa yang lain juga masih banyak ya. Di samping juga sini ini masih program penanaman. Nah ini saya penyemaian di sini tujuannya supaya tidak memakan tempat ya, jadi banyakkan satu tempat. Ini ada berapa bahan bonsai ya saya program. Setelahnya udah umur 4 bulan atau 3 bulan, nah baru saya bisa dipindahkan ke tempat yang agak bagus ya, atau saya tempatkan satu-satu ya. Nah, di sini saya masih global, satu tempat bisa 3 dan juga yang sebelah sini bisa 6 ya. Nah, di sini pun ada bahan-bahan yang lainnya. Nah, di sini ada bahan gading orange. Nah, ini bahan gading orange ya lumayan ya, udah subur juga. Ini udah waktunya saya akan pindahkan ya. Nah, kita tinggal proses lanjutan. Nah, ini akan hasilnya akan lebih bagus ya. Nah, kita lihat dari daunnya subur dan juga batangnya ini, pelepahnya ini besar ya, ini bagus ya untuk kita jadikan bonsai kelapa. Teman-teman, nah di atas pun ini ada, nah, ini bahan bonsai kelapa sayur ya, yang batoknya lumayan besar. Nah ini bonggolannya udah kelihatan ya, udah besar. Jadi rencananya saya pindahkan ke pot yang lebih layak ya. Di sini saya masih menggunakan pot asal ya, karena saya masih program ini bahan. Nah untuk masalah di daun ya, ini daun subur ya, dan juga udah imbang sih daunnya ya.
untuk di masa di pengerdilan, ini bisa kita sambil menunggu program masalah di Bonggolan juga ya, kita bisa lakukan bersamaan ya. Sampingnya juga ada. Oke, di sini juga ada bahan bonsai kelapa yang udah pecah daun ya. Ini udah umurnya udah 1 tahun ya. 1 tahun ini bahan gading orange ya. Nah, ini untuk di bonggolannya ya lumayan ya, udah terbentuk juga ya. Nah, ini rencananya saya akan pindahkan di pot yang agak ceper ya. Ini masih pakai pot yang besar dan tinggi, jadi kelihatan di bonggolannya ini masih belum terekspos ya. Tapi kalau udah pakai pot ceper ya, ini bonggolannya pasti lumayan besar ya. Nah, di sini juga ada nih bahan saya program, masih saya tanam di karung ya. Nah, ini saya program bonggolan ya. Nah, di sini ada pelepah yang masih belum saya rapikan. Ya, sengaja saya tidak buang ya pelepahnya, karena pelepah yang masih basah ini masih bisa berkembang ya. Dan juga fungsinya atau keuntungannya, nah ini karena dia masih berkembang, bekas potongan pelepah ini dia bisa membesar untuk masalah di bentuk bonggolan ini ya. Dan untuk masalah di daun saya masih program ya. Ini juga tunas yang baru, ini baru mekar ya, masih belum saya program. Nah, ini kalau untuk pelepah yang lamanya, nah ini udah tinggi ya. Nah, ini pelepah yang lama. Nah, sekarang ini tunas yang baru mekar. Nah, ini udah mulai kelihatan kerdilnya ya. Dari batang sini, nah, dia udah daunnya udah mekar, nggak memanjang ya pelepahnya. Nah, jadi ini saya program daun bersamaan sama program masalah di bonggolan ini ya. Nah, bonggolannya juga kalau kita bongkar, nah ini udah lumayan ya, udah lumayan besar. Nah, rencananya saya akan ganti pot yang ceper, karena supaya bonggolannya ini bisa terekspos ya, dan juga kelihatannya lebih indah ya. Nah, ini perbandingannya pelepah yang lama ini panjang ya. Ini ada berapa jengkal? 1, 2, 3, 4 yang ada 4 jengkal. Nah, sekarang ya alhamdulillah dengan saya program dengan teknik pruning daun ya, bukan tebas ya, tapi di pruning daun. Makanya di sini tunas mudanya ini dia mekar ya, masih agak lumayan besar ya daunnya, tapi udah mulai kerdil ya. Beda sama pelepah yang lama ya, panjang. Kalau ini pelepahnya ketahuan ini masih pendek segini, tapi daunnya udah mekar ya. Ya udah mulai ya, tinggal kita menunggu tunas baru muncul. Nah, ini ada 2 daun atau 3 daun, nah, baru saya akan pindahkan ya di tempat yang bagus ya, atau di pot yang ceper. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan juga bahan lainnya. Oke, di sini ada bahan kembar ya. Nah, ini bahan kembar saya masih program, saya masih los ya, belum saya kerdilkan daunnya ya. Jadi saya loskan aja supaya membentuk program bonggolan dulu ya, supaya bonggolannya udah besar, baru saya akan program di masalah daun ya. Nah, ini daunnya lumayan subur ya. Jadi bahan-bahan bonsai kelapa saya ini sebenarnya udah siap ya untuk pindah pot ya, atau pot yang lebih bagus ya.
Nah, di sini juga ada bahan bonsai kelapa kembar 2 ya. Ini bahan kelapa gading orange. Saya juga ini masih program ya. Program masih di masalah daun juga, saya masih belum diapa-apakan ya. Karena ini yang namanya kembar ini sangat sayangkan ya kalau kita tebas atau saya set ekstrim. Makanya saya biarkan supaya tumbuh besar dulu, baru kalau udah bonggolan udah berbentuk ya baru saya akan program ya. Nah, di sini untuk kelihatan semuanya bahan-bahan bonsai kelapa saya udah layak sih untuk saya pindah-pindahkan ke pot yang agak bagus ya, supaya kelihatan indah dan juga kelihatan rapi ya. Ini bahan-bahan udah kayak bahan minion gitu ya. Sebagian juga ada kelapa sayur juga ada. Nah, di bawahnya juga sama. Nah, di sini ada yang udah pecah daun. Nah, ini saya sedang program akar ya. Nah, ini akar sih udah banyak, cuman saya mau program akar supaya lebih kokoh lagi, supaya mengekspos akarnya menjadi batok melayangnya lebih keren ya. Nah, ini umurnya udah 1 tahunan ya, ya udah lumayan ya, udah hampir pecah daun full ya. Ini batoknya batok kecil ya, karena ini batoknya saya masih timbul, masih di ground, jadi masih belum kelihatan ya. Nah, ini saya bisa udah layak juga ya untuk kita pindahkan ke pot yang lebih indah ya, atau yang lebih bagus. Nah, di sini juga penyemaian bahan-bahan bonsai kelapa saya. Ini dari bibit kelapa kering ya, sekarang juga udah mulai pada tumbuh ya. Nah, ini di sini ada yang udah tumbuh. Ini tinggal saya pindahkan ke polybag ya. Inilah jadinya, dan juga kondisi bahan-bahan saya ya. Tapi saya tidak akan menyia-nyiakan ya, karena dasarnya saya mau hobi di bonsai kelapa. Ini kalau udah kelihatan tumbuh seperti ini, tangan saya juga ini udah mulai gatal ya, pengen memprosesnya langsung ya. Tapi ini nah, ini juga ada bahan bonsai kelapa sayur ya. Ini kelapa sayur coklat. Tadi saya masih diloskan masalah di daun ya. Ini sedang program di bonggolan juga ya. Ini jarak 2 bulan lagi saya akan pindahkan. Jadi intinya saya memperlihatkan video ini untuk para pemula supaya lebih semangat lagi ya membuat bonsai kelapanya dan juga mencari bahan bonsai kelapanya. Jangan bosan-bosan ya untuk mencari ya, karena semakin banyak bahan bonsai kelapa, kita juga untuk berkreasinya semakin banyak ide-ide yang akan timbul ya. Ide ini tanpa kita sadari akan timbul sendiri dan juga akan datang sendiri ya. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat Pusat Hobi dimanapun berada, mudah-mudahan dengan saya memperlihatkan bahan-bahan bonsai kelapa saya ini bisa menginspirasi untuk para pemula supaya lebih semangat lagi dan supaya lebih giat lagi ya membuat bonsai kelapanya. Karena kita berkreasi di bonsai kelapa ini sangatlah indah ya, dan juga sangat asik ya. Karena kreasi di bonsai kelapa ini berjuta-juta inspirasi dan juga tidak akan habisnya ya. Memicu untuk semuanya supaya lebih rajin lagi mencari bahan bonsai kelapanya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini semua juga terhibur. Harapan saya membuat konten ini
semata-mata saya mau menghibur saudara-saudaraku semuanya, dan juga untuk para pemula supaya lebih giat lagi membuat bonsai kelapana dan mencari bahan bonsai kelapanya. Baik, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.